Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Pradita Nanda dengan NPM 241705139 dari program studi S1 Ilmu Komputer kelas B. Di video kali ini saya ingin membuat atau menjelaskan pada mata kuliah kecerdasan buatan di mana saya ingin membuat video pengganti pada pertemuan 6 tentang machine learning. Oke, mungkin di sini langsung aja kita bahas terkait tentang gambaran umum gitu dari machine learning itu sendiri. Oke, jadi machine learning adalah salah satu cabang dari AI atau kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer itu untuk belajar dari data dan pengalaman tanpa harus program secara eksplisit atau diprogram secara langsung gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk machine learning sendiri itu dia eh, di bawahnya dari AI gitu. Jadi AI, kemudian di dalam AI itu ada machine learning dan di dalam machine learning juga ada yang namanya deep learning gitu. Nah, fokus kita pada pertemuan 6 ini adalah machine learning. Nah, dengan memanfaatkan data, machine learning itu mampu mengenali pola, membuat prediksi, serta membantu dalam pengambilan keputusan secara otomatis. Nah, saat ini, machine learning atau pembelajaran mesin itu lebih banyak tuh diterapin dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, bisnis, maupun teknologi informasi gitu. Nah, mungkin kalau misalnya konteksnya teknologi, mungkin lebih kalau misalnya ini kita nonton YouTube, dia ada algoritmanya gitu, misalnya atau lagu deh, lagu yang mungkin sering kita dengar. Nah, itu namanya machine learning gitu, algoritmanya. Kemudian, kira-kira capaian pembelajaran yang diharapkan oleh asisten dosen artificial intelligence ini adalah yang dimana supaya mahasiswa itu bisa mampu menjelaskan prinsip dasar machine learning, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan machine learning, menyebutkan contoh penerapan machine learning, menjelaskan alur kerja machine learning, memahami konsep dasar supervised dan unsupervised learning, kemudian mengklasifikasikan suatu permasalahan ke dalam jenis pembelajaran machine learning. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke materi praktikumnya. Yang pertama di sini ada pengertian machine learning. Machine learning adalah tuh suatu metode dalam kecerdasan buatan ya atau AI yang tadi di cabang AI yang memungkinkan itu komputer untuk belajar dari data dan pengalaman sehingga dapat meningkatkan kinerja tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Pada machine learning, sistem tidak diberikan aturan secara langsung, melainkan mempelajari pola dari data yang tersedia untuk menghasilkan model. Model tersebut kemudian digunakan untuk melakukan prediksi atau pengambilan keputusan terhadap data baru. Itu. Ini contohnya algoritma yang tadi gitu, yang tentang eh misalnya tentang lagu gitu, yang lagu yang sering kita dengar atau muncul rekomendasi gitu, seperti itu kan lebih. Kemudian machine learning dapat menjadi penting karena mampu menangani data dalam jumlah besar serta menemukan pola yang sulit dikenali secara manual oleh manusia. Nah, kira-kira prinsipnya apa aja sih gitu? Yang pertama, data itu sebagai sumber pembelajaran. Of course, teman-teman. Jadi, untuk data ini itu sebagai komponen utama. Tanpa data, model tidak dapat belajar. Kemudian, pengenalan pola atau pattern recognition. Kemudian ada generalisasi. Kemudian ada iterasi dan perbaikan. Nah, secara umum, nah tahapan-tahapan machine learning itu apa aja sih? Yang pertama, di sini kita ngumpulin data gitu ya. Jadi, kita ngumpulin data-data yang ada pada suatu eh, mesin gitu ya. Kemudian, eh, pra pemrosesan data, kemudian kita pelatihan model atau kita training, kemudian evaluasi model, kemudian prediksi atau implementasi. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan machine learning itu sendiri? Pertama, kita bakal membahas terkait tentang kelebihan itu sendiri. Nah, untuk kelebihannya, itu mampu mengolah data dalam jumlah besar, kemudian dapat meningkatkan akurasi secara bertahap, kemudian mengurangi intervensi manusia dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir, pastinya fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Nah, kemudian untuk kekurangannya sendiri di sini itu machine learning itu membutuhkan banyak data dan pastinya data itu harus berkualitas. Kemudian proses pelatihan dapat memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Kemudian hasil model sulit untuk diinterpretasikan. Kemudian rentan terhadap kesalahan jika itu data tidak representatif. Itu. Nah, kemudian di sini kita langsung bahas terkait jenis-jenis machine learning. Di sini terdapat eh, dua gitu ya, unsupervised learning sama unsupervised learning. Nah, yang pertama tentang supervised dulu. Supervised dulu itu metode pembelajaran yang menggunakan data berlabel.
di mana setiap data itu memiliki pasangan input dan output. Kemudian model akan belajar dari hubungan antara input dan output tersebut sehingga dapat digunakan untuk memprediksi data baru. Nah, mungkin kita langsung masuk ke contohnya aja gitu ya. Contohnya ada classification atau klasifikasi gitu ya, sama regresi atau prediksi nilai. Nah, mungkin kayak prediksi nilai yang mungkin bakal didapetin oleh mahasiswa atau siswa itu. Nah, contoh penerapan prediksi nilai mahasiswa, deteksi email spam, ya, yang biasanya mungkin kalau misalnya kita kirim email gitu dan dia masuknya ke spam, nah itu metode supervised learning. Kemudian prediksi harga rumah. Nah, kemudian untuk unsupervised di sini adalah metode pembelajaran menggunakan data tanpa label, sehingga model itu harus menemukan pola atau struktur secara mandiri. Nah, biasanya untuk eksplorasi data seperti clustering atau association. Nah, contohnya itu seperti segmentasi pelanggan, analisis pola pembelian, pengelompokan mahasiswa. Nah, kemudian di sini kita ada nih perbandingan dari tabelnya aja gitu supaya bisa lebih paham. Pertama dari segi aspek data, kalau supervised itu berlabel, kalau unsupervised itu tidak berlabel. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya kalau supervised itu sebenarnya lebih sifatnya prediksi aja gitu. Tapi kalau unsupervised, dia menemukan polanya. Nah, outputnya kalau supervised itu diketahui, kalau unsupervised itu tidak diketahui. Dan contohnya itu klasifikasi regresi untuk supervised dan untuk unsupervised itu seperti clustering gitu. Kemudian untuk konsep jarak atau distance concept gitu ya. Dalam machine learning, konsep jarak digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antar data. Semakin kecil jarak itu, maka semakin mirip juga data tersebut. Nah, misalnya contohnya di sini ada K-nearest-neighbor atau KNN sama K-means clustering. Nah, kemudian untuk jenis distance sendiri, di sini ada Euclidean distance, jarak garis lurus, sama Manhattan distance, selisih absolut, sama Minkowski distance atau generalisasi. Kemudian di sini ada alur kerjanya atau workflow-nya. Yang pertama, pasti pengumpulan data. Kita mengumpulkan dari data dari berbagai sumber. Kemudian kita pra-pemrosesan data, yang dimana kita akan membersihkan data dari kesalahan atau nilai yang hilang. Kemudian kita pastinya pemilihan metode juga gitu ya, algoritma apa yang kita gunain gitu. Kemudian ada pemilihan metode, oh ya, latihan model ya, model belajar dari data yang tersedia. Kemudian kita evaluasi, kemudian kita implementasi gitu. Nah, di sini ada contoh penerapannya seperti eh, sistem rekomendasi film atau produk ya yang tadi udah disebutin, deteksi email spam, prediksi cuaca, analisis perilaku pengguna, sistem navigasi dan transportasi. Nah, kemudian di bagian evaluasi model ini, tujuannya itu untuk mengukur performa model itu sendiri. Nah, ada matriksnya nih. Yang pertama ada akurasi, seberapa banyak prediksi itu benar, kemudian ada precision, ketepatan, kemudian ada recall, kemampuan menemukan data yang positif. Nah, di sini ada beberapa studi case gitu ya. Ada kasus pertama prediksi kelulusan mahasiswa diberikan data nilai tugas, nilai ujian, kehadiran. Nah, outputnya itu lulus atau tidak lulus dan kasus ini. Dan untuk analisisnya kasus ini termasuk ke dalam supervised learning dan karena data itu karena terdapat data input dan label output itu. Nah, inputnya mungkin nilai-nilai tugas, nilai ujian, sama kehadiran untuk inputnya, outputnya lulus dan tidak lulus gitu. Maka dia sifatnya unsupervised. Nah, kemudian di sini ada yang segmentasi pelanggan. Datanya itu umur, penghasilan, frekuensi pembelian, tapi tidak dapat berlabel. Nah, kasus ini itu termasuk ke dalam unsupervised karena bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan itu. Nah, kemudian ada studi kesan terakhir tentang prediksi keterlambatan mahasiswa masuk kelas juga gitu ya. Mungkin untuk data yang digunakan itu pasti jaraknya ya, jarak tinggal mahasiswa itu ke kampus, kemudian jam bangunnya, durasi perjalanan, sama kondisi lalu lintas. Outputnya apakah tepat waktu atau terlambat. Nah, ini masuknya ke dalam supervise gitu, karena ada outputnya sama ada inputnya juga gitu. Mungkin itu aja untuk temuan 6 pada mata kuliah kejurusan buat tentang machine learning. Jika terdapat kesalahan dan penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.